Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Aulia Umaira. Di sini saya akan membagikan sedikit tips cara mengolah hasil kuesioner. Oke, kita langsung aja. Di sini saya udah punya hasil kuesionernya, ya. Nah, karena di sini tujuannya kita untuk mencari persentase rata-rata pada kuesioner dengan skala Likert pada Microsoft Excel, maka yang kita butuhkan adalah kita harus bikin dulu skala Likertnya. Nah, di sini saya sudah punya skor skala Likertnya. Untuk skornya saya skala dari 1 sampai 5. Kalau skornya 5, itu berarti dia kodenya SS dengan keterangan sangat setuju. Kalau skor 4, kode S, keterangannya setuju, 3 netral, 4, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Nah, di bawah skor skala Likert, di sini saya punya intervalnya untuk persentasenya, yaitu dari kalau dia bernilai persentasenya itu 0% sampai dengan 19,99%, maka dia kriterianya sangat buruk. Begitu juga selanjutnya ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, kita langsung saja. Ini kita pertama-tama kita harus hitung dulu jumlah laki-lakinya. Mudah saja kita pakai rumus count if, teman-teman. Count if, kemudian buka kurung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, formula pada PC saya itu menggunakan sesudah rumus count if, buka kurung, range, di sini menggunakan koma. Nah, di setiap PC itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang menggunakan koma, ada juga yang menggunakan titik koma. Nah, jadi teman-teman harus sesuaikan ya, dan juga harus jeli sesuai dengan formula yang muncul pada PC teman-teman. Nah, karena kita ingin menghitung jumlah laki-laki, maka kita lihat dulu di sel B3 sampai dengan sel B42. Setelah itu jangan lupa koma. Karena kita ingin menghitung jumlah laki-laki, maka kita tulis laki-laki. Jangan lupa tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, kalau jumlah laki-lakinya itu 19. Sama halnya juga dengan jumlah perempuan, kita juga menggunakan rumus count if sel B3 sampai dengan sel B42 perempuan, isinya perempuan, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita udah ketemu ya jumlah perempuannya itu adalah 21 orang. Nah, untuk menghitung jumlah siswanya gampang teman-teman, tinggal kita jumlahkan aja jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya menggunakan rumus sum. Oke, berarti jumlahnya 40 ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung jumlah kelasnya. Kalau kelas 10 IPA itu dia ada berapa orang? Kita pakai rumusnya sama ya, masih dengan count in. Kita lihat kelas. Kelas ini ada di sel C3 sampai dengan C42. Oke. Nah, kemudian jangan lupa kita koma, tanda petik, terus karena kita ingin menghitung jumlah kelas X IPA, berarti kita tulis X IPA, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, jumlah kelas 10 IPA-nya itu ada 8 ya teman-teman. Nah, untuk mencari jumlah siswa yang ada di kelas 10 IPS sampai dengan kelas 12 IPS itu sama menggunakan rumus count if juga, hanya saja di sini kalian tinggal ganti kelas berapa yang kalian ingin cari jumlahnya. Nah, di sini kalian bisa hitung total seluruh siswa yang ada di seluruh kelas. Pakai rumus sum, nggak diblok dari sel B49 sampai dengan B54, tutup kurung, jangan lupa
lalu di enter. Nah, berarti jumlah seluruh siswa yang ada di kelas 10 IPA sampai dengan 12 IPS itu ada 40 orang. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengelola hasil kuesioner. Di sini ada 4 tabel yang harus kita isi, yaitu jumlah skor, skor maksimal, persentase, dan persentase rata-rata. Jumlah skor ini itu adalah mencari persentase, maksud saya menentukan jawaban setiap responden ya, bukan setiap aspek pertanyaan. Nah, di sini kan misal di sini ada RS1 atau responden 1. Nah, kita akan menghitung jumlah skor pada responden 1. Rumusnya gampang, pakai rumus sum aja. Kemudian buka kurung, lalu di sel Q3 kita blok sampai dengan Y3, lalu tutup kurung dan enter. Nah, udah muncul jumlah skornya itu ada 40, tinggal di drag aja ke bawah. Oke, udah muncul. Nah, selanjutnya untuk skor maksimal. Skor maksimal itu adalah nilai yang tertinggi pada skala Likert dikalikan dengan berapa banyak pertanyaan yang Anda buat. Misal di sini saya kan membuat skala Likert saya itu dari skala 1 sampai 5. Nah, yang paling tertinggi itu 5, berarti 5 dikalikan sama dengan 5 dikalikan dengan jumlah pertanyaan yang saya buat, itu ada 9, dari X1 sampai dengan X9. Hasilnya adalah 45. Tinggal di drag aja ke bawah juga sama. Nah, selanjutnya mencari nilai persentase. Persentase itu gampang, tinggal sama dengan sel Z3 dibagi dengan 45 dikali dengan 100. Kenapa 100? Karena kita mencari mencari persentase, terus enter. Nah, di sini ada 88,89. Tinggal kita drag ke bawah juga. Maaf, kurang 1 ya. Nah, sekarang yang terakhir, kita mencari persentase rata-rata. Persentase rata-rata itu kita menggunakan rumus average. Average, buka kurung, B3, sel pada AB3, blok sampai ke AB42 kalau nggak salah tadi. Nah, jangan lupa ditutup kurung, lalu enter. Nah, kita ketemu berarti persentase rata-ratanya itu 84,56. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengisi kolom yang bawah. Bedanya dengan yang kanan, kalau yang kanan tadi itu adalah untuk mencari jawaban setiap responden. Sekarang kalau yang tabel yang di bawah, jumlah skor ini dan ke bawah ini, kita mencari nilai per aspek jawaban. Nah, sekarang jumlah skor. Jumlah skor itu sama rumusnya, pakai sum juga, buka kurung, sel Q3 di blok sampai dengan Q42. Oke, tutup kurung lalu enter. Sudah ketemu jawabannya 142, tinggal di drag. Nah, untuk mencari skor maksimal untuk tabel yang di bawah ini, rumusnya itu nilai yang paling tinggi pada skala Likert yaitu 5 dikalikan dengan jumlah total pertanyaan pada setiap aspek pertanyaan, yaitu ada 40. Lalu enter, ketemu hasilnya 200 ya, tinggal drag ke samping. Nah, untuk persentase juga gampang. Persentase itu kalian tinggal menghitung nilai yang ada pada sel
Q43 dibagi dengan Q44 dikali 100 karena kita ingin mencari persentase ya. Oke, hasilnya sudah ketemu. Nah, untuk persentase rata-rata sama rumusnya pakai rumus average, buka kurung, tinggal di blok sel Q45 sampai dengan sel Y45, tutup kurung lalu enter. Nah, hasilnya adalah 84,5. Coba kita bandingkan ya. Kalau persentase rata-rata yang ada pada tabel di bawah sama yang ada di samping itu sama, berarti rumusnya sudah benar. Coba kita lihat yang di bawah adalah 84,56. Kalau yang di samping sama kan, berarti hasilnya udah benar. Nah, sini kita bisa tarik kesimpulan hasil persentasenya adalah 84,56 berada di kategori berapa? Kita lihat 84,36, berarti dia ada pada kategori ini, yaitu sangat baik. Kategori sangat baik. Oke, sekian penjelasan dari saya ya untuk mengolah kuesioner sederhana. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.